Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Sustiawan, biasa dipanggil Awan, NIM 1059411000519. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang siklus fosfor dan siklus nitrogen. Siklus fosfor merupakan salah satu dari siklus biokimia. Siklus biokimia adalah siklus yang senyawa kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik dalam kurung makhluk hidup dan berasal dari komponen abiotik atau benda mati. Siklus tersebut nantinya akan kembali lagi pada komponen abiotik. Siklus biogeokimia ini melibatkan unsur organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Penemu fosfor adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang bernama Henning Brand yang tidak sengaja mengenali fosfor. Temuan fosfor tersebut terjadi pada tahun 1669 pada saat ia melakukan percobaan menggali bebatuan di Hamburg, Jerman. Fosfor ditemukan dengan cara penyulingan air urin dengan menggunakan metode penguapan. Penemu yaitu Brand baru berhasil setelah 50 kali penguapan air senyawa yang ditemukan. Brand kemudian dinamai dengan bahasa Latin yaitu phosphorus. Artinya adalah pembawa terang atau yang memiliki cahaya. Nama tersebut sesuai dengan keunikan fosfor yang mampu bercahaya dalam gelap atau glow in the dark. Pengertian fosfor. Unsur kimia dari fosfor memiliki lambang P dan bernomor atom 15. Fosfor berbentuk non-logam, memiliki nilai valensi banyak dan termasuk golongan nitrogen. Unsur ini sering dijumpai dalam batuan fosfat anorganik dan tidak ditemukan bentuk unsur bebasnya dalam semua sel hidup. Fosfor memiliki berbagai jenis senyawa tanah langka dan logam transisi. Selanjutnya, keberadaan unsur fosfor. Unsur fosfor sulit ditemukan dalam bentuk bebas, yaitu elemen. Bentuk yang bisa ditemui adalah sebagai senyawa anorganik yang terlarut dalam kurung polifosfat dan ortofosfat. Dapat juga ditemukan dalam bentuk senyawa organik yang berupa partikulat. Fosfor bisa ditemukan di bumi, khususnya air, tanah, dan sedimen di udara bertekanan tinggi. Fosfor tidak dapat ditemukan karena mudah mencair. Salah satu bahan makanan utama semua organisme yaitu fosfor. Sedangkan protein dan gula merupakan bentuk susunan organik dari fosfor yang bisa ditemukan dalam lingkungan bahari. Di perairan, bentuk unsur fosfor juga berubah-ubah. Terkadang kalsium organik, inorganik, partikel besi fosfat, dan lain-lain. Penyebabnya adalah proses dekomposisi dan sintesis antara bentuk organik dan anorganik oleh mikroba. Perubahan lebih cepat terjadi dalam air yang mengandung banyak bakteri. Perairan sebagai tempat keberadaan fosfor yang mudah ditemukan dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan kadar fosfor total, yaitu 1. Perairan dengan tingkat kesuburan yang rendah mempunyai kadar fosfat sekitar 0 sampai 0,02 mg atau per liter. 2. Perairan dengan tingkat kesuburan yang sedang mempunyai kadar fosfat sekitar 0,021 sampai 0,05
miligram atau liter. 3. Perairan dengan tingkat kesuburan yang tinggi mempunyai kadar fosfat sekitar 0,05 sampai 0,1 mg per liter. Selanjutnya, manfaat fosfor. Fosfor merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, sehingga wajar jika banyak manfaat senyawa ini yang belum Anda ketahui. Di bawah ini manfaat dari fosfor. Fosfor baik untuk kerja proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleik. Fosfor komponen penting dalam pembuatan pupuk dan digunakan secara luas sebagai bahan peledak, kembang api, odol, deterjen, korek api, dan pestisida. Secara biologis, fosfat berpengaruh pada komponen nukleotida dan asam nukleat pembentuk DNA dan RNA tubuh. Fosfor juga bermanfaat sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostasis asam basa tubuh. Fosfor baik untuk reaksi metabolisme, pelepasan energi dari tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, sifat unsur fosfor. Berikut dijelaskan sifat fisika dan kimia unsur fosfor. 1. Sifat fisika. Fosfor terkadang tidak berwarna, bisa juga berwarna merah atau putih dengan wujud unsur yang sama. Unsur ini memiliki titik didih sebesar 2770 Celcius atau 5500 K dan titik telah sebesar 44,20 derajat Celcius atau 317,30 K. Massa jenis yang memiliki terdiri dari fosfor merah 2,34 gram atau cm3, fosfor putih 1,823 gram atau cm, dan fosfor hitam 2,609 gram cm. Fosfor putih memiliki sifat sangat reaktif, mudah terbakar di udara, beracun, dan mampu memancarkan cahaya. Manfaatnya adalah bahan baku utama pembuatan asam fosfat di industri. Fosfat merah sebaliknya memiliki sifat tidak reaktif dan kurang beracun. Fungsinya, fosfor merah adalah bahan campuran pembuatan bidang gesek korek api dan pasir halus. Dinilai sebagai daur senyawa sederhana daripada lainnya karena tidak melalui atmosfer. Fosfor mampu ditemukan dari batuan, tanah, tanaman, dan bahan organik. Daur fosfor adalah siklus yang melibatkan sumber fosfor, proses pada fosfor sampai menghasilkan fosfor yang bisa digunakan kembali oleh makhluk hidup. Contoh hasil dari proses sederhana tersebut, pelapukan batuan dan fiksasi mineral. Siklus nitrogen, pada dasarnya nitrogen di bumi ini akan diproses terus-menerus hingga kembali ke bentuk awal. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan senyawa yang berkandung nitrogen, khususnya tumbuhan. Asimilasi. Pada tahap asimilasi, nitrogen dalam tanah kemudian diserap oleh akar tanaman melalui rambut akar dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Selain itu, asimilasi juga dapat dilakukan oleh hewan dengan cara memakan tumbuhan yang telah menyerap ion nitrat atau amonium tersebut. Proses pembentukan nitrogen juga terjadi setelah tumbuhan atau hewan mati. Kandungan nitrogen organik yang ada dalam jasad makhluk hidup kemudian diubah menjadi amonium oleh bakteri dan jamur.
Siklus nitrogen nitrobakter. Amonium yang dihasilkan pada proses amonifikasi kemudian diubah menjadi nitrat NO3 dan nitrit NO2 oleh bakteri yang hidup di tanah. Siklus nitrogen Pseudomonas. Setelah terbentuk senyawa nitrat, siklus nitrogen selanjutnya adalah denitrifikasi. Pada tahap ini, ion nitrat kemudian direduksi menjadi gas nitrogen N2 melalui bantuan bakteri Pseudomonas dan Clostridium. Oksidasi amonia anaerobik. Sebagian penguraian ion nitrat menjadi gas nitrogen juga terjadi di lautan di mana ion amonium dan nitrat diubah langsung menjadi nitrogen. Itulah penjelasan singkat dari siklus fosfor dan siklus nitrogen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.